Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Prabowo akan menyampaikan rencana undang-undang tentang perampasan aset ke DPR dengan prioritas penyelesaiannya. Selama ini mantan Presiden Joko Widodo sekitar 10 tahun yang lalu sudah menyampaikan rencana undang-undang perampasan aset ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hanya saja sampai sekarang belum selesai penyusunan rencana undang-undang tentang perampasan aset. Belum dengan berbagai alasan dengan memperdebatkan judulnya Undang-Undang tentang Perampasan Aset atau Undang-Undang Pemulihan Aset dan paling tepat Undang-Undang Perampasan Aset karena tujuannya untuk merampas hasil korupsi untuk disetor ke kas negara. Tetapi perdebatan sesama anggota DPR kurang penting, hanya alasan untuk memperlama-lama penyelesaiannya. Sekitar 3 tahun yang lalu, mantan Presiden Joko Widodo sudah 2 kali mengirim surat ke DPR agar dipercepat penyelesaian rencana undang-undang perampasan aset tersebut. Sampai Presiden Joko Widodo serah terima jabatan dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 belum selesai. Setelah Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, sepulang dari kunjungan kerja ke 6 negara pertama ke negara China, Amerika Serikat, dan ke 4 negara lainnya, dan sepulangnya ke Indonesia langsung bekerja. Setelah melaksanakan tugasnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan penyelesaian undang-undang tentang perampasan aset untuk dapat segera memberantas kasus korupsi yang sangat merugikan uang negara dan kemanapun pelaku korupsi akan dikejar walaupun sampai ke benua Antartika. Karena dengan adanya nanti undang-undang tentang perampasan aset akan lebih mudah mengambil uang dari hasil korupsi tersebut untuk segera dirampas dan langsung disetor ke kas negara. Selama ini dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya bisa menyita uang korupsi dari tersangka. Selanjutnya disimpan dalam brankas di kamar barang bukti atau dititipkan ke bank padahal sidangnya masih lama, bisa sampai 2 tahun baru diputus hakim. Sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti, barulah barang bukti uang hasil korupsi tersebut dapat dirampas untuk negara dan langsung disetor ke kas negara. Dengan lamanya penyimpanan barang bukti berupa uang yang jumlah banyak hingga putusan perkaranya hingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang bisa berjalan 2-3 tahun, pada umumnya barang bukti berupa uang banyak bisa berkurang atau hilang nilainya yang diambil atau hilang yang diambil orang lain, dan akibatnya bisa terjadi pertama bila uang barang bukti sampai 2-3 tahun disimpan menunggu putusan hakim turun di mana nilai uang sudah menurun. Yang tadinya barang bukti uang hasil korupsi bisa beli mobil baru, setelah 2 tahun nilai mata uang sudah turun, hanya bisa membeli mobil bekas. Demikian juga barang bukti berupa mobil mewah yang harganya waktu disita sebesar 6 miliar yang dibeli dari uang hasil korupsi. Setelah mangkrak selama 2-3 tahun, sudah digolongkan barang bekas ditambah nilai mata uang menurun sehingga mobil tersebut paling dibeli orang lewat lelang seharga 1 miliar dan negara rugi sampai 5 miliar. Tetapi bila sudah ada undang-undang tentang perampasan aset di mana setelah ditetapkan tersangka langsung menyita uang hasil korupsi, langsung merampas uang hasil korupsi tersebut dan saat itu disetor ke kas negara, dan nilai uang hasil korupsi tersebut belum turun nilainya walaupun
sidangnya masih berlangsung 2-3 tahun lagi baru diputus hakim, hingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Tujuan dilakukan undang-undang tentang perampasan aset negara bertujuan agar uang hasil korupsi tersebut masih mempunyai nilai untuk digunakan negara untuk membangun di segala bidang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bila merampas uang hasil korupsi tidak ada manfaatnya untuk kepentingan pembangunan, tidak ada gunanya membuat undang-undang tentang perampasan aset. Pada umumnya terdakwa selaku koruptor lebih takut kalau semua hasil korupsinya dirampas untuk negara dibandingkan dijatuhkan dengan hukuman berat. Karena kalau dirampas semua hasil korupsi termasuk rumah yang dimilikinya dan semua mobil mewahnya dirampas untuk negara, hidupnya berubah sangat miskin, kesulitan memenuhi kehidupannya sehari-hari, hanya menyekolahkan anaknya, kesulitan membayar uang sekolahnya dan semua warga masyarakat mencemoohnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau para koruptor hanya dihukum berat tanpa dirampas semua harta kekayaannya dari hasil korupsi, si koruptor masih bisa keluarganya hidup mewah, memiliki rumah dan mobil mewah dan hidup dalam penjara makannya dengan gizi yang enak yang digunakan dari uang hasil korupsi dan dapat keluar dari tahanan menikmati makan di restoran mahal dengan memberi sejumlah uang kepada penjaga lembaga pemasyarakatan yang pernah terjadi seperti dilakukan terpidana Setia Novanto, ketahuan dengan temannya makan di satu restoran dan keluar dari lembaga pemasyarakatan setelah selesai menjalani putusan. Hakim kembali di tengah-tengah masyarakat dengan penampilan sebagai orang kaya. Semua apa yang diinginkan dapat dipenuhinya dengan uang hasil korupsi tersebut. Dengan adanya nanti undang-undang tentang perampasan aset, semua hasil korupsi yang dimiliki koruptor dapat langsung merampas semua harta kekayaannya hasil dari perbuatan korupsi tersebut, hingga koruptornya dimiskinkan hingga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya mengalami kesulitan memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sehingga melihat hal tersebut, para pejabat negara akan takut melakukan perbuatan korupsi. Karena pejabat negara yang suka melakukan korupsi, tujuan hidupnya bekerja hanya mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin untuk hidup mewah atau hidup dengan berpoya-poya, hanya beli pakaian tas dan tas yang bermerek, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Paris, Milan, Italia, sekaligus jalan-jalan menjelajahi daerah yang disenanginya dan menginap di hotel mewah. Sebaliknya para koruptor tidak pernah memperhatikan kehidupan rakyat miskin, hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan dan tinggal di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah perbedaan kehidupan orang kaya dengan orang miskin, ibarat siang dan malam hari. Dengan demikian program Presiden Prabowo Subianto akan memberantas perbuatan korupsi hingga dikejar sampai ke ujung dunia demi menyelamatkan uang negara untuk kepentingan pembangunan di segala bidang demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera membuat undang-undang tentang perampasan aset yang diprioritaskan penyelesaiannya dibandingkan penyelesaian undang-undang yang lain agar dapat diterapkan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas perbuatan korupsi yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.